Mari kita lihat lebih jauh ya tentang apa yang sudah kita pelajari tadi tentang berkaitan dengan membiarkan orang lain memberikan penilaian apakah kita orang yang berhasil atau orang yang gagal. Dan itu merupakan subjek sesuatu yang sangat berbahaya buat kehidupan rohani kita. Dan ada sebuah contoh yang menarik. Coba dibaca di 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 6. Saya akan coba kalau mampu untuk kembali ke Saul dan Daud karena masih banyak hal yang luar biasa di sini. Tapi mari kita lihat dulu ini. 2 Samuel 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta, serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel anu, maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja, tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya lah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Ada istilah bagus sekali, mencuri hati. Hati bisa dicuri. Ada jatuh hati, mencuri hati, apalagi sate hati. Kemarin kita dengar kesaksian yang menarik ya dari Pastor Les Pauling. Dia waktu harus sekian lama berbulan-bulannya jadi tukang ngangkut kayu bakar untuk orang-orang tua, nganterin ke rumah sakit orang-orang tua, dan tidak diberikan kesempatan khotbah di mimbar. Dia mengaku ada pemberontakan dalam hatinya, dan itu diwujudkan dalam bentuk memberikan komentar-komentar ya. Pendatangnya khotbah, dia komentari, gimana sih khotbahnya, bagus nggak? Ya kurang, ditambah dikonging-kong, kurang gitu ya. Dan Allah berurusan keras dengan hatinya. Sebetulnya masalah apa yang dia hadapi? Ini problem yang sama ya. Kembali mengizinkan atau mempersilahkan orang yang memberikan penilaian apakah kita ini berhasil atau gagal. Tentu orang lain bisa memberikan nasihat, memberikan masukan. Tapi kalau itu obsesi kita, bahwa aku ingin dipandang orang sebagai orang yang berhasil, saudara akan lari kepada orang untuk mendapatkan akan dukungan bagi hidupmu. Dan Absalom ini listriknya luar biasa. Ya, Anda tahu lu main politiknya hebat sekali. Setiap orang datang tanyain, terutama menurut saya, kalau pasti disalahkan raja. Dia mencuri gitu ya, wah mestinya kamu nih ya ada pertimbangan lain gitu ya. Ya hidup kan susah ya, jadi kalau orang mencuri ya mestinya nggak dihukum berat ini. Nah dia kan ngerti seperti apa bapaknya. Kira-kira akan dihukum apa, dia berikan jawaban apa, sebaliknya. Begitu dia sampai ke Daud, kecewa dengan Daud berkata, anaknya lebih bagus. Orang kalau disalahkan, dia suka cari orang yang bisa membenarkan dirinya. Ya, ini orang jeniusnya dipakai untuk hal yang tidak baik. Nah, saudara harus mengerti, terus sedikit, bahwa kalau kita mencoba menyerahkan keputusan apakah kita ini orang berhasil atau orang gagal kepada orang lain, saudara akan cenderung seperti ini. Engkau akan mencoba untuk mencuri hati sebanyak mungkin orang dengan berbagai cara supaya mereka tetap di belakang saudara. Nah ingat, kita tidak pernah dipanggil untuk lebih baik dari orang lain. Panggilan kita adalah jadi seperti yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, jadi ini hal yang penting sekali. Kalau ini sampai tidak dimengerti, akan timbul kompetisi yang tidak sehat, dan saya berkata itu konyol sekali. Nah sekarang perhatikan, saya kembali ke Saul dan Daud. Anda bertanya, Pak, bagaimana kalau sampai kami diseret dalam konflik seperti itu yang tidak kami inginkan? Nah saya berkata ada beberapa hal yang Anda bisa buat dalam hidupmu, dan saya minta Anda perhatikan baik-baik. Yang pertama, saya mesti minta
Victor bacakan seluruh pasal, tidak ada pilihan lain. Anda perhatikan baik-baik dari 1 Samuel 2, I think saya nggak mau begitu. Dari ujung sana, terus muter seluruh pasal. Oke, dari ujung sebelah sana, dalam 1 orang, 2 ayat. 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat, terus gerak sampai habis. Oke, silakan. Samuel 24 Ya. ayat 1 dan 2. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Dia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menaik ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu?" Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku. Lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ingin mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing masih seekor kutut saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, Suara muka itu ya anakku Daud. Sejak itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini, betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini." Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dan dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku
dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke gunung. Ya, tolong terusin pasal 26-nya, ayat 1 sampai 11. Nanti teman terakhir baca 3 ayat, tidak masalah. 1 Samuel 26 ayat 1 dan 2. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruh nyala pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek, orang Het itu, dan kepada Abisai, anak Zeruya, saudara Yoab. Katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpantung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menatapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutangkapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Selesai? Oke. Nah, saya mau sampaikan beberapa poin, tolong Anda perhatikan begini. Ada kalanya, walaupun tidak pernah kita ingini, kita tuh diseret oleh keadaan dalam suatu medan pertempuran yang konyol tadi, di mana kita berhadapan dengan saudara sendiri. Nah, apa hal yang perlu Anda perhatikan? Kalau saudara dalam situasi seperti itu, atau kelak Anda mengalami, saya sih mengharapkan Anda tidak mengalami, tapi kebanyakan kita dihadapkan seperti itu ya. Di mana Anda bergaul, Anda akan mengalami gesekan-gesekan yang sama, tapi kita harus bisa mengerti bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, saya katakan begini, saudara. Jangan bertempur dengan senjata yang sama yang dipakai oleh tanda petik lawan saudara atau orang lain untuk menghantam Anda. Saul datang dengan kebencian, dengan amarah, dengan dendam, dengan semua yang negatif, dan dia berkata, aku mesti bunuh Daud sendiri. Daud tidak membalas atau melawan Saul dengan menggunakan senjata yang sama. Sebab kalau dia gunakan senjata yang sama, dia tidak ada bedanya dengan Saul. Ingat, kesempatan yang diberi saudara adalah saat Saul itu lengah. Ingat, Saul ketika menancapkan tombaknya, melemparkan tombaknya, saat Daudnya lengah. Itu bukan pertempuran fair yang saling berhadapan. Begitu orang itu sedang memainkan kecapi, dilempar tombak. Alkitab berkata beberapa kali dia mesti menghindar dari tombak Saul. Satu hari Saul masuk gua dan lagi ngapain? Buang hajat. Menarik sekali. Alkitab kita ini lengkap. Ada buang hajat. Ada apa lagi ya? Kemarin saya menemukan banyak hal. Ada buang hajat. Lalu ada orang apa ini? Banyaklah saudara. Alkitab ini luar biasa. Nah, Anda bayangkan orang buang hajat. Tahu orang buang hajat ya? Bukan hajatan saudara ya. Orang buang hajat. Orang buang hajat itu posisinya sama. Gak ada begini. Gak ada bangau yang begitu saudara.
Yang lain enggak. Orang manusia buang hajat itu, ya buang hajat. Dan kalau Anda buang hajat, harus konsentrasi. Sambil bertempur gini nggak mungkin. Dia masuk gua, Saul dengan posisinya, dia buang hajat. Saya nggak yakin ada orang lain, Alkitab nggak berkata, bahkan pengawalnya pun tidak tahan. Hajat raja sama dengan hajatnya rakyat. Ngerti? Sama. Anda boleh cek itu kumannya, baunya sama. Dia raja, dia presiden, perdana menteri, siapapun, tetap hajat adalah hajat. Yang satu nggak bisa dimakan, yang lain juga nggak bisa dimakan. Yang satu nggak bisa di-recycle, didaur ulang, yang kedua juga nggak bisa didaur ulang. Jadi hajat is hajat, dan dia duduk dengan mantap begini. Daud ada di belakangnya. Kalau dia perang dengan senjata yang sama, nah itu lagi konsentrasi begini, mati. Besoknya masuk surat kabar, meninggal tatkala buang hajat. Saul raja Israel di tangan menantunya sendiri. Dia datang dengan kebencian, Daud balas dengan apa? Kasih dan pengampunan. Luar biasa. Nah, dia bawa pedang dan dia mengendap-endap. Makin dekat itu makin Anda bisa bayangkan apa yang terjadi lah. Itu mengendap-endap di belakang orang buang hajat. Makanya ketika dia mau potong puncak jubahnya, Alkitab berkata berdebar-debar. Di samping baunya, dia pasti juga ngeri ini orang diurapi. Ngerti kan? Kita harus belajar begini ya. Pengurapan itu bisa, kalau hati kita nggak siap ya, saudara, itu akan kelak berubahnya jadi destruktif buat kita. Bukan karena salahnya Allah, tapi karena kebodohan kita. Tapi Daud ini ngerti ini orang diurapi, dan dia juga diurapi. Dan dia tahu betapa hebatnya pengurapan itu. Dan dia berkata, aku tidak mau jamah orang yang diurapi Tuhan. So apa yang dia buat? Dia potong punca jubahnya. Dia mengendap-endap kembali ke belakang. Sampai di belakang, lega sedikit nafasnya. Saulnya keluar tanpa merasa bersalah. Dan Daud kemudian dia ambil, dia teriak, dia berkata, lihat akan jubah. Saudara, ini menarik sekali. 2 kali Alkitab berkata, Daud punya peluang untuk membunuh Saul. Yang kedua, Allah, Alkitab berkata, membuat semua tentaranya 3.000 orang tertidur. 3.000 tidur kok seragam. Yang jaga pun tertidur. Anda bisa bayangin ya, itu ujian ngeri. Allah kerja memberikan tanda petik peluang untuk Anda melanggar firman. Ayo. Tapi kalau orang ngerti dan kenal dengan Tuhan, dia tidak akan melakukan itu. Banyak orang berkata, kan Tuhan buka peluang, sikat. Belum tentu. Ada banyak orang yang melepaskan peluang itu. Dan ternyata dia malah lulus dalam ujian itu. Nah, pada waktu itu dia sudah bisa, orang yang berkata, ini nggak usah 2 kali, tancap sekali aja, mesti mati kok. Ya lo pakai tombaknya sendiri, pakai tombaknya sendiri. Dan Daud berkata, tidak ada orang yang tidak mengalami hukuman kalau menjamah orang yang diurapi. Dia bilang, aku nggak mau. Kalau mati, ya pasti mati, tapi entah ajalnya, entah karena perang. Kalau ajal umurnya panjang, ya sudah. Aku raja tanpa tahta, tanpa mahkota, berkelana. Nunggu. Tuhan yang ngangkat, Tuhan yang mesti mendudukkan aku di singgasana raja. Dan ini orang ngerti betul dan kenal akan Allahnya. Nah, akhirnya saudara sekalian, coba perhatikannya. Kita belajar apa dari sini? Dia tidak perang dengan senjata yang sama. Sebab kalau dia bunuh Saul, dia sama dengan Saul sebetulnya. Tapi dia beda dengan Saul. Datang dengan kebencian, dihadapi dengan kasih dan pengampunan. Satu hari atau Anda sedang atau Anda akan atau sudah pernah diseret tanpa Anda mau dalam keadaan di mana situasi begitu rupa. Anda harus berhadapan dengan saudaramu sendiri.
Semua caci maki, jangan balas dengan caci maki. Kutuk, Anda mesti balas dengan berkat. Kebencian harus dibalas dengan kasih. Dan dendam, balas dengan apa? Pengampunan dari Tuhan dalam hidup. Anda mau menang, Anda mau bertahan dalam maraton rohani dengan Tuhan. Saya berkata, ini cara yang luar biasa. Nah, orang Kristen seringkali berkata, Pak, itu kan kelemahan. Saya mau buktikan di beberapa ayat bahwa apa yang nampaknya di luar lemah justru kekuatan yang sangat dahsyat. Coba Anda lihat, terusin baca lagi ya, ini cukup banyak ayat. Di 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Yang belum kebagian, tolong terusin 2 Raja-Raja pasal yang ke berapa tadi? 6 ayat 8 sampai 23, satu orang 2 ayat 2 ayat. Silahkan. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu. Sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Tunggu, ini kamu karena serak atau memang suaramu begitu? Memang begitu aslinya begitu ya? Kita punya Bill Wilson satu. Go ahead. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali, 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnya Allah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Silahkan tertawa 2 detik. Oke, selesai. Terusin. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimkannyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan menghantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka, Bapak? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannya bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Setelah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Luar biasa. Pedang, tombak, panah, lembing, apalagi dibawa, dilawan dengan lemper, resoles, bakpao, nasi rames, gudeg, dan soto. Anda bisa bayangkan senjata dihadapi dengan makanan. Anda mesti belajar, jangan berperang dengan senjata yang sama
yang sedang dihantamkan dalam hidupmu. Kalau engkau perang dengan senjata yang sama, Anda tidak ada bedanya dengan musuh saudara, tanda petik. Nah, kenapa Allah mengajar kita seperti itu? Sebab kalau Anda bisa membalas orang dengan senjata yang sama, yang engkau lukai adalah anak Tuhan juga. Bagian dari tubuh kita juga. Tubuh Yesus maksudnya. Nah, jadi kita belajar ya, saudara. Allah itu kalau Anda berhadapan dengan setan, Anda tengkinglah. Jangan pengampunan kalau dengan iblis, saudara. Iblis gak perlu diampuni. Jangan terus, kasihan ya iblis ya. Apakah engkau tidak mengenal kasih Yesus? Forget it, saudara. Nah, tapi kalau Anda dengan sesama anak Tuhan, jangan pakai parang. Dia boleh datang dengan setajam apapun. Anda harus punya pengendalian diri dan berkata, aku tidak akan membalas dengan senjata yang sama. Berapa lama, Pak? 70 kali 7 itu kata Yesus. Memang ada batasnya, kalau saya akan bicara soal itu. Tapi saya mau berkata, yang jelas kita harus mengerti, jangan bertempur dengan menggunakan senjata yang sama. Kalau ada orang fitnah atau gosip, jangan keluarkan gosip atau fitnah yang sama. Orang memaki kita, jangan balas dengan makian. Orang mengutuk, berkati. Orang nyumpahin, katakan terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan berperang dengan senjata yang sama. Kalau Anda sudah mulai ada temanmu yang tinggi, Anda harus pakai nggak lama itu, mesti berani. Kesalahan kita adalah kita bertempur dengan senjata yang sama. Setelah ribut besar, kita berkata, dia salah Pak. Enggak, dia salah. Yang salah siapa? Sama dua-duanya. Ngerti saudara? Jangan bertempur dengan senjata yang sama. Coba buka firman Tuhan lagi. Tolong sektor ini satu ayat buat kamu aja. Amsal 25 ayat 15. Amsal 25 ayat yang ke-15. Amsal 25:15. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Luar biasa. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan. Saudara harus mengerti begini ya, sebagian besar dari Anda kelak akan di bawah akan hamba Tuhan lain. Saya harap apa yang Pastor Lester Bowling sampaikan dalam 2 hari yang lalu memberikan masukan banyak soal leadership kepada Anda, bagaimana sikap hati kepada pemimpin. Kalau saudara dengan berhadapan dengan orang di atasmu yang Allah berikan sebagai otoritas di atas saudara, kesabaran bisa meyakinkan dia. Ketidaksabaran itu kedagingan kita. Akan memicu konflik yang tidak perlu sebetulnya. Tapi Alkitab berkata, dengan lidah yang lembut, kita bisa mematahkan akan tulang. Luar biasa. Kelembutan dan kasih itu bukan kelemahan, saudara. Tapi itu kekuatan yang luar biasa. Anda pernah tahu ada banyak orang yang waktu lalu ya sempat ikut Tai Chi ya, Wai Tan Kung ya. Anda tahu itu sebetulnya apa sih? Itu kan bela diri kan? Zaman Cina dikuasai bangsa lain, lalu ketika semua tidak boleh, semua perguruan bela diri ditutup semua, lalu ada orang yang menciptakan jurus dengan tarian yang kelihatannya gemulai, tidak ada apa-apanya. Tapi pada stage tertentu yang saya tahu, itu menimbulkan akan tenaga dalam, kekuatan. Nah jadi dia pakai cara lain. Mengelabui akan penjajahan waktu itu, dengan berkata, ini cuma tarian, senam aja kok. Ini kan nggak mungkin perang, bawang. Katanya, mak begini, nangisnya kan nggak bisa. Diizinkan. Tapi dia simpan agenda di belakangnya. Dalam stage tertentu kok dikit terus, itu menciptakan katanya tenaga dalam. Contoh, saya nggak berkata bahwa ayo semua begitu, tidak. Tapi ini prinsipnya. Di dalam Tuhan, Anda punya prinsip seperti ini. Kalau Anda menghadapi apapun yang menyakitkan hatimu, yang datang dalam hidup saudara, jangan dilawan dengan cara yang sama. Anda tidak ada bedanya dengan yang bersangkutan. Satu hari Anda bisa dimaki-maki orang seperti apa. Saya berkata, jangan pernah balas maki. Saya ngalami, saudara. Sekian tahun yang lalu, saya belum menikah. Saya diutus oleh teman-teman sebagai wakil panitia untuk menjumpai seorang hamba Tuhan yang terkenal.
Beliau sedang ada acara dan kami minggu berikutnya ada acara. Sehingga kami tidak ikut acara beliau. Saya dengan seorang teman diutus untuk bertemu dengan dia karena sampai minggu itu belum dapat schedule-nya, terbangnya jam berapa, sampai jam berapa. Kami mau jemput karena dia termasuk pembicara. Datang ke Jakarta pada waktu itu, dia lagi khotbah, saya duduk dengerin dia, bagus sekali, saya diberkati sekali khotbah, berapi-api luar biasa. Dia turun, saya samperin di tengah jalan. Saya kasih salam, kenapa orang dari Semarang? Ya kami berdua aja. Loh, katanya kapan? Tadi pagi dan ini mau pulang. Loh, ngapain? Ya kami diutus jumpai Bapak. Loh, kamu gak ikut ini? Enggak. Jadi orang Semarang gak ada yang ikut ini? Tidak ada. Mana? Kalian punya roh yang lain. Mati habis. Itu orang lagi keluar dari gedung itu loh saudara. Pada gedung. Semua ngerubutin. Karena lihat pendeta habis khotbah di sana, khotbah di sini. Jadi sama kan? Oh sesinya nyambung. Nggak taunya jemaatnya cuma 2. Dimaki-maki habis. Teman saya punya karunia khusus. Kalau sudah dimaki-maki begitu, dia panik, hilang semua. Malah tidak sakit hati. Tadi ngomong apa ya? Waduh, saya berkata, hebat ini orang. Hebat. Nah saya belum punya karunia itu. Masuk di hati saudara. Dimaki di depan orang lain. Ngerti? Saya ini sudah kenyang lah saudara. Kenyang. Tapi tidak mau sampai muntah. Kenyang. Maki-maki. Orangnya gak. Ini saya belum nikah. Ya. Anda kalau sudah gitu ya, Anda bisa apa? Mau Anda tonjok gitu. Masa begitu saudara? Pukul-pukulan sama pendeta. Ayo, berantem. Gitu. Mau apa? Diam lah. Ya. Mati habis. Ada hamba Tuhan dari luar negeri, ikut dengerin. Berubah bahasa Inggris keluarnya. Saya pernah dimaki-maki tingkat internasional. Lumayan pengalaman bagus saudara. Anda pernah dimaki-maki? Maki habis di depan orang. Ya. Terus terang nggak ngerti mesti jawab apa. Saya mau jelaskan, nggak mungkin. Ini kami minggu depan ini sekian hari lagi ada acara gede. Kamu tahu juga pembicaranya. Ini hanya jarak seminggu. Nggak mungkin kami tinggal ke Jakarta. Ini akan kacau semua. Jadi kami nggak bisa ikut gara-gara ini. Nggak mau tahu. Dan saya nggak bisa punya kesempatan untuk bicara. Saya ngomong dulu. Baru buka. Padahal. Luar biasa. Dan itu orang semua berhenti dengerin. Luar biasa. Saya bilang, Tuhan ini aku kok maki-maki kok tingkat internasional begini. Saya bilang, mimpi apa aku dimaki-maki pendeta lagi. Nah ini. Saudara, belakangan saya tahu ya. Itu tidak benar. Karena saya berdoa tidak ada orang di tengah-tengah kita ada di orang lain. Ukuran yang kau pakai akan diukurkan kepada saya. Anda boleh merasa benar seperti apa. Perbuatan itu tidak menolong sama sekali. Ternyata ada orang-orang yang impulsif sekali, yang meledak gitu ya. Ngomong duluan, mikirnya belakangan. Dan setelah itu hilang, nggak ada apa-apa. Ini kalau Anda ketemu orang seperti ini, saudara. Waduh, repot. Jadi panas dingin, pecah lama-lama saudara kita kalau. Kok panas terus ayo, tapi nggak panas dingin. Susah dipegang. Wah, dingin ya, dipegang, panasnya luar biasa. Angkat, dingin. Jadi kita ini berat sekali. Udah, masing-masing pergi udah. Diam aja saya bilang loh. Saya masih muda sekali waktu itu, saya masih duduk di kuliah baru tahun-tahun pertama. Saya bilang, Pak, katanya kapan? Saya bilang, petugas saya itu tanya, mana saya bilang? Oh iya, terima kasih. Teman saya itu, iya sih. Kasih ngomong, udah bilang kamu apa gimana? Orang dimaki-maki. Aku kalau sudah dengar orang ngamuk-ngamuk gitu, hilang semua katanya. Anda kalau sudah dimaki-maki gitu, hilang. Hilang itu bisa hilang diem, bisa hilang keluar, sepatu mana lepas.
Ini hilang diam aja. Lupa semua. Wah, kamu dikaruniai luar biasa. Tidak sakit hati, saudara. Tapi memang arah marahnya ke saya. Meledak. Saya pulang ke Semarang naik bus. Semalaman itu siksaan buat saya. Saya bilang, kok saya aku mimpi apa? Apakah hamba-Mu ini berdosa kepadamu? Sampai begitu. Ya, belakangan saya tahu itu bagian dari didikan Tuhan. Ya. Tapi dengar ya, tidak ada orang didesain untuk dimaki-maki setiap hari. Percaya. Well, hanya karena anugerah Tuhan, saya tidak kepahitan dan kecewa, saudara. Ya, Anda ketemu hamba Tuhan begini repot. Minggu berikutnya, kami buat acara, dia datang. Ya saya kan sambut dia di hall yang kami sewa gitu, karena itu kayak retreat besar ya kita buat. Kami sambut, ketemu saya bilang, hei gimana, apa kabar? Apa kabar apa? Halo. Ya ingin saudara. Saya sudah siap dengan terima kemarahan. Hei halo, wah senang ketemu kami. Senang apa? Dia bilang. Terus dia khotbah. Nah, ini saya cerita apa adanya loh saudara. Anda kalau usah kena begitu ya, hatimu kan panas. Panas dia khotbah. Dia kalau khotbah itu biasanya sejam. Dia hari itu 2 jam. Di belakang ini jahat. Rasain tidak bisa landing khotbahmu sekarang. Saya muter terus, muter. Gak bisa mendarat. Kenapa khotbah itu harus mendarat? Kalau tidak akan jatuh dan mati semua kayak di New York. Nah, saya kan masih belum dewasa sama sekali, sekarang pun masih belajar. Saya bilang, jangan maki-maki orang, nah, Tuhan percaya sepanjang minggu itu. Terus saya merasa apa? Benar, Tuhan bila saya rasain lupa kacau balau. Habis punya acara besar yang berhasil. Sekian waktu kemudian, saya pelayanan di kotanya. Saya masuk kota itu, ingat dia langsung. Roh Kudus berkata gini, telepon dia. Ngapain? Saya bilang, nggak cari penyakit, nanti maki-maki lagi. Gue datang nggak bawa apa-apa, wah tambah kacau. Enggak lah, saya bilang. Nah, telepon dia cari penyakit lah. Saya bilang. Orang kayak begini susah ditebaknya, meledak, tawa. Saya baca di Alkitab ada marah tertawa itu ada ya impulsif sekali, seperti gunung berapi. Mendadak meletus, kalau baik-baik, meletus lagi baik. Wah, saya bilang saya bukan termasuk orang yang hidup di tepian kawah gunung berapi. Saya berkata, saya bilang nggak mau lah. Roh Kudus berkata begini. Kamu tidak punya hak untuk tidak mengalami. Telepon dia. Iya, telepon dia. Baik-baik kali. Hai, apa kabar? Diajak saya ketemu saudara. Ngapain? Bukan diajak makan siang. Buru-buru, saudara makan siang. Diajak depan. Ngapain? Dia pamerin duitnya. Ya, kembali kita tapi nggak dibagi. Well, tapi ya kemudian baik. Orang yang sama kemudian membuka pelayanan buat saya ke negara lain. Satu hari dia diundang khotbah di sebuah negara, dia nggak bisa. Dia punya banyak anak buah. Dia telepon saya. Dia bilang, aku rasa kami akan kasih saya. Sejak hari itu, negara terbuka buat saya. Dan dia berkata kepada anak buahnya. Dia bilang, karena yang cerita anak buahnya ya. Dan lihat ya, aku kenal banyak anak muda. Perhatiin si Petrus. Satu hari kalau Tuhan angkat dia. Kali ini. Ya, tahun lalu, anak buahnya, orang-orang dekatnya dia ngomong. Apa itu pernah ngomong sama saya. Ya. Saya ketawa, saya nggak bilang. Soalnya dia pernah maki-maki saya. Enggak. Maki-maki itu udah baiknya. Tapi Anda mesti merespon dengan bencana.
Sesaat biasanya kalap sedikit. Gelap. Tanpa terang Tuhan. Apakah kita diam? Atau pas sepatu? Yang itu, belum apa. Tapi, kalau Anda bisa berperang, tidak dengan senjata yang sama, ujungnya Anda akan diberkati lewat orang seperti itu. Amen, saudara. Dan saya tetap baik dengan beliau. Dia memberi nasihat banyak. Dan sekarang saya dengan bebas cerita apa yang saya alami. Dan saya berkata itu bagian dari pelajaran yang sangat berharga dalam hidup saya. Jangan berperang menggunakan senjata yang sama. Dan sekarang saya tahu itu bagian dari Tuhan mendidik untuk kita mengalami perendahan hati yang luar biasa dari Allah. Amin, saudara. Ya, untung mana? Untung yang hilang diri, hati-hati. Ya, menurut saya lebih berbahagialah. Karena sakitnya luar biasa. Tapi Tuhan ajari bagaimana kita bisa keluar sebagai pemenang dan tidak menyimpan dendam dalam hati kita. Amin. Dalam hidupmu, Anda akan berhadapan dengan banyak hal seperti itu. Saya berdoa kita diberi kebijaksanaan Tuhan. Jangan berperang dengan senjata yang sama. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Pak, berapa lama saya biarkan diri saya diinjak-injak begini, Pak? Kalau pengampunannya jelas, Pak, 70 kali 7. Tapi kalau dibeginiin terus, Pak, bagaimana? Oh iya, saya harus berkata kepada Anda, ada batasnya. Kalau saudara sudah bisa menghadapi dengan senjata yang lain, dalam hatimu tidak ada sakit hati. Tapi Anda mengerti begini, Tuhan, aku ini sudah diambang titik kekuatanku yang maksimal. Kalau terus begini, aku bisa hancur, ya Tuhan. Jadi, berdoalah, lepaskanlah aku dari yang jahat. Ya tak? Jadi Anda boleh minta begitu. Ya. Dalam keadaan ekstrim tertentu, di mana saudara sudah tidak punya kesanggupan lagi, Anda mesti ngomong dengan Tuhan, aku ini belajar mengampuni. Tapi ini sudah 71 kali 7 Tuhan. Kau kan bilang 70, ini 71 Tuhan. 0,5 malah. Ini kalau terus-terusan kan nggak mungkin begini. Nah, perhatikan. Daud ketika dia sudah bisa memotong punca jubah daripada Saul kan setelah dengar dia ngomong macam-macam, dia berkata apa? Engkaukah itu ya Daud anakku? Kurang ajar sekali ini orang. Lihat, dari marah sampai jadi nangis, sampai jadi minta belas kasihan. Ini orang ngodak-ngodak kayak orang gila. Terus, ya oke, aku bersumpahlah engkau tidak akan menghabisi keluargaku. Engkau lebih benar ya anakku. Okay. Tapi Daud mengerti, dia tidak boleh tinggal di rumah yang sama dengan orang gila ini. Sebab sewaktu kambuh, tombaknya melayang lagi. Saul pergi, dia pergi. Tapi ada saatnya di mana itu tidak bisa ditolak lagi. Karena Anda mengerti, ini akan punya akibat sangat buruk dalam hidupmu. Dan menimbulkan akan masalah lebih besar. Di situ orang Kristen mesti berkata, Tuhan, Engkau mengerti, aku dalam batas titik kekuatanku yang paling optimal hari ini. Di luar kesanggupan Tuhan. Tolong do something. Lakukan sesuatu. Karena saya percaya Tuhan tidak mau anak-anaknya menyimpan kepahitan yang tidak bisa dia tanggung dalam hidupnya. Amen, saudara. Nah, sekarang begini, sebelum lebih jauh saya berkata begini. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan, jangan berperang lagi dengan senjata yang sama. Yang kedua, Anda harus pergi, Anda harus masuk ke dimensi lain yang tanda petik musuh tidak bisa mengejar. Coba buka di 1 Samuel 24 ayat yang ke-15. Silakan pegang. 15 dan 23. 1 Samuel 24 ayat 15 dan 23. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor putus saja. Ketiga. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya. Sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Nah, perhatikan saudara. Sekarang saudara, pasal 26 ayat yang ke-13. Pasal 26 ayat 13. Setelah Daud sampai ke seberang,
Berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Ya, perhatikan, saudara. Saudara, kalau berhadapan dengan orang yang di atasmu, ya, dengan otoritas, atau dengan orang yang merasa lebih dari Anda, ada caranya. Setiap orang yang merasa lebih dari saudara, jangan dihadapi dengan tinggi hati. Anda akan dihajar hati. Daud berkata begini, Raja Israel itu ngejar siapa? Ini cuman anjing mati. Kutu, namanya Daud. Ini kutu. Dia nggak berkata begini, kamu diurapi, aku juga diurapi. Tapi kamu punya setan, aku Tuhan tok murni. Kamu beribu-ribu, gua berlaksa-laksa. Oh, habis, saudara. Saudara, kalau Anda berhadapan dengan orang yang merasa lebih tinggi dari saudara, merasa aja sudah Anda mesti watch out, perhatikannya. Merasa lebih tinggi dari Anda. Taruh dirimu di bawah. Jangan naik sederajat. Ikut, saudara. Ini Anda masuk di alam yang dia nggak bisa masuk. Apa itu? Kerendahan hati. Karena orang yang merasa di atas, orang itu dikuasai apa? Kesombongan. Dia kesombongan tidak bisa masuk di alam kerendahan hati. Kalau tidak berkata, lu siapa lu tahu? Raja karena undian, aku nganggur dipilih Tuhan. Goliat lu takut, gua yang bunuh Goliat. Kamu bunuh berapa? Berapa ribu? Gua berlaksa-laksa. Hebat mana? Habis, saudara. Ngerti? Jangan pernah pamerkan apapun yang engkau punya dengan tinggi hati kepada orang yang merasa di atas saudara. Karena itu akan menciptakan konflik yang besar dan tidak perlu. Daud ini wise. Dia berkata, Raja, aku cuma kutu, anjing mati. Kenapa engkau kejar? Dia berkata, aku gak ada gunanya. Aku orang hina. Orang kecil, gak bisa apa-apa. Kenapa kejar aku? Dia rendahkan dirinya. Itu memuaskan kesombongannya Saul. Ngerti, saudara? Tapi terus tidak berkata, mari berpelukan ya raja dengan kutu dan anjing mati. Selesai, disuruh sumpah. Oke, aku sumpah. Bye-bye. Kali kedua, Alkitab berkata, dia naik sehingga ada jarak antara mereka. Lalu bicara. Sebab ada titik di mana saya belajar dari pengalaman dan dari hidup banyak orang. Ada titik cuma memberikan dua pilihan. Anda kepahitan dan akhirnya runtuh imanmu, atau terpaksa Anda harus pergi dan physically memang berpisah. Kadang itu merupakan pilihan tidak sempurna, saya tahu. Tetapi Anda harus bisa minta Tuhan, tolong. Tuhan, ini lihat hatiku. Ada orang-orang yang sudah bertahun-tahun dalam penindasan orang lain. Terus ditekan. Kalau Anda sadar, aduh, rusak hidupku dengan cara begini. Anda mengerti Tuhan. Aku rasa ini batas kemampuanku. Tidak bisa lebih jauh Tuhan. Kalau engkau mau aku lebih jauh lagi, beri anugerah. Ngerti Tuhan? Kalau tidak Tuhan, lepaskanlah aku dari yang jahat. Aku tidak didesain dari tempat sampahnya orang. Dan terus dimasukkan dalam otak dan pikiranku. Kalau Anda berani begitu, saudara, Allah akan menghargai. Jaga hati. Tapi jangan belum apa-apa, keluar. Apa-apa, keluar. Salah. Ingat Alkitab berkata apa? Kalau ada orang menuntut engkau jalan 1 mil. Anda jalan berapa? 2 mil bersama dengan dia. Pastor Les Bowling ngomong sama saya. Kami ngobrol banyak hal. Dia berkata, Pastor, dia bilang, kamu menurut saya jalan bukan 2 mil. Sudah 5 mil. Dan dia berkata, itu nggak bijaksana. Tapi dalam hidup kita, seringkali kita dihadapkan pada seperti itu. Jalan 2 mil dengan dia. Kalau minta ekstra, Pak. Dia bilang, aku mau istirahat dulu. Mau ke tukang pijat buat kaki kurang kita jalan lagi. Daud ngerti.
Dia pulang dengan Saul. Ini orang genting. Kerasukan setan, aku pulang nanti, hari ini baik, besok gilanya kambuh lagi. Dan dia sadar ini bisa kambuh sewaktu-waktu. Dia berkata, lebih baik aku tinggal dengan orang tukang utang gak bayar, ya, orang sakit hati, dididik dengan dia. Dari tentara yang luar biasa. 2 Adulam dipakai, walaupun baunya luar biasa, dia pakai tetap. Tapi dia tetap berdarah. Ngerti ya? Pak, apakah itu sempurna? Tidak. Itu pilihan yang tidak sempurna. Tapi kadang-kadang dari pihak Tuhan, dia berkata, itu yang terbaik yang bisa kamu buat. Sebab kita tidak menentukan sendiri. Ya, ada orang lain yang membuat keputusan dalam kehidupan kita. Dan di situ sebetulnya kita mesti waspada. Jangan bertempur dengan senjata yang dipakai lawan. Dan jangan tetap tinggal dalam alam yang mereka kuasai. Pindah ke alam yang lain. Kalau Anda di bawah seseorang, masuk ke bawah. Ke alam kerendahan hati. Akan memuaskan egonya, memuaskan kesombongannya, Anda aman di bawah. Tapi kalau Anda terus dikejar terus, dan Anda berkata, aduh, sudah tumat. Masa orang hidup tiap hari dimaki terus. Anda berkata, Tuhan ini, aku ini apa sebetulnya? Kalau Anda seperti Lester Bowling, nggak masalah kan, bukan ditekan. Cuma diberi tugas yang di luar yang dia inginkan. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh mengalami tekanan yang luar biasa dalam hidupnya. Dikejar terus, saya tahu beberapa orang dikejar terus oleh pemimpinnya. Oleh karena mungkin kebencian apa-apa, saya nggak tahu. Sampai titik tertentu, Anda pasti tidak akan tahan. Dan di situ baru berkata, Tuhan ampun ya. Karena lebih dari ini, baik kasih Tuhan. Aku akan murtad. Nah, di situ Anda mesti bijaksana. Dan kalau Anda mesti pergi, saya berkata, jangan bawa teman. Kita bukan kelompoknya Lucifer yang bawa sepertiga malaikat keluar dari surga. Itu keputusan pribadimu, hasil pergumulanmu dengan Tuhan. Dan harus dengan santun, dengan sopan Anda sampaikan. Dan itu terbaik. Ngerti ya? Jadi, ada yang begitu. Yang harus. Eko ngalami yang sama. Oh, Anda mengerti. Ya, Krisnya tidak mau terima, tendang keluar. Nah, kemudian Tuhan bangun dia kembali. Jadi saya berkata, jangan perang dengan senjata yang sama. Jangan tetap tinggal dalam alam yang sama. Masuk ke bawah. Ke tempat kerendahan hati itu ada. Nanti Anda akan survive. Ngerti saudara? Kalau tidak, saudara, ini akan terus jadi neraka dalam hidup saudara. Nah, dengan orang yang di atas, jangan engkau tinggikan diri, karena tidak ada gunanya. Coba buka Kejadian pasal pertama, ayat 1-9. Tolong pegang. Ini bagus sekali. Kejadian 1 ayat 1-9. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan... Kejadian 13, ayat 1-9. Saya ngomong tadi 1 ya. Kejadian 13, ayat 1-9. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negev dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negev sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang hidup bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Anda perhatikan ya. Peristiwa itu terjadi antara Betel dan Ai. Betel artinya apa? Hah? Betel apa? Rumah Tuhan, rumah Allah. Ai artinya apa? Reruntuhan, puing-puing. Kadang-kadang Anda berhadapan dengan crossroad, persimpangan jalan. Apakah Anda akan sampai ke rumah Allah?
atau Anda akan tinggal wing-wing. Dan di situ kemudian keputusan harus diambil, saudara harus bisa menentukan dengan Tuhan, apakah sampai di batas mana Anda bisa jalan bersama. Sebab Abraham berkata begini, karena kita berkata begini, dalam bahasa Inggris berkata begini, mereka tidak peduli lagi bahwa ada orang Kanaan dan orang Periz tinggal di sekitar mereka. Ini suku yang mengancam sekali. Orang kalau sudah panik ya, orang sudah kalap istilahnya, dalam pertempuran yang konyol seperti itu, orang itu lupa. Yang saya sedih ya, orang Kristen kalau sudah kalap, saudara, dia lupa musuh itu bisa menyerang. Dia hantam orang Kristen lain, dia hantam. Dia nggak peduli sekitarnya, musuh nunggu kesempatan untuk mencaplok dia. Abraham ngerti itu, dia berkata kalau dibiarkan terus, mati kita. Dan dia berkata, kita ini kan kerabat. Bahasa Inggrisnya bagus. Kita kerabat dan mestinya kita ini satu front. Tapi itu choice yang menyakitkan. Dia berkata, that's it, no more. Nggak bisa lagi. Akan lebih parah keadaannya. Sehingga dia berkata, silahkan ambil jalan sendiri. Bukti bukan karena benci dan dendam. Ketika Lot ditawan musuh, dia tolong dan dia selamatkan Lot dan keluarganya. Bahkan utuh harta bendanya. Anda bisa nangkap itu. Buktinya adalah kelak ketika Lot membutuhkan pertolongan. Dia datang dengan pertolongan yang luar biasa. Nah di sini kita harus belajar untuk bijaksana. Anda harus minta kepada Tuhan. Berikan aku kebijaksanaan Tuhan. Supaya keputusan yang aku ambil datangnya daripadamu. Sekarang ayat bagian terakhir. Bagaimana Pak kita bisa bijaksana? Coba buka Yesaya pasal 11 ayat pertama dan kedua. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, kita berkata ada roh pengertian di sini. Apa itu roh pengertian? Itu yang membuat kita bisa mengerti Tuhan, kenal Tuhan, mengerti diri sendiri, dan mengerti orang lain. Dan wujudnya apa? Kalau itu masuk dalam hidupmu, wujudnya apa? Coba lihat di Amsal 17, ayat 27 dan 28. Amsal 17, 27 dan 28. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Luar biasa. Anda mau dikira orang pintar? Jangan banyak ngomong. Diam aja. Semua orang ngomong lagi. Ini orang pemikir nih. Padahal ikutin Amsal aja. Biar dikira pintar. Semua yang berdapatmu sedang dalam pertimbangan. Kelihatan pintar sekali. Tapi Alkitab berkata orang yang punya pengertian itu berkepala dingin. Bahasa Inggrisnya cool spirit. Adem rohnya itu. Ngerti tidak? Cool. Orang ketemu saudara tidak orang yang meledak-ledak, tubuhnya pendek. Bung. Cool. Karena Anda ngerti Tuhan itu maunya apa. Anda ngerti orang lain dan Anda ngerti dirimu sendiri. Itu luar biasa. Roh pengertian. Lihat Amsal 28:16 sekarang. Amsal 28:16. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Lihat Alkitab berkata pemimpin yang tidak punya pengertian. Apa saudara? Anda kalau jadi pemimpin, Anda perlu roh pengertian. Supaya orang tidak berkata, wah ini. Kalau Anda perempuan, wah ini golongan SBB. Itu kalau pakai istilah SBB apa itu? Singa betina beranak. Kalau laki, singa kelaparan. Jadi Anda jangan dikenal sebagai orang yang seperti itu. Keras penindakannya. Pokoknya kalau anak buahmu hancur aja. Itu kalau Anda punya predikat begitu, saudara. Itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan sebetulnya.
Pak, Yesus keras, Pak. Berarti Yesus keras. Keras nggak itu? Hah? Keras nggak? Keras. Dengan Sakius, ayo, turun lo. Mesti nggak turun ya. Gitu. Waktu Maria nangis karena Lazarus mati, kayaknya yang lu buat gampar, lu mulut lu nangis. Dengan yang sakit 38 tahun, maukah engkau sembuh? Tuhan nggak ada orang tolong. Tuhan bilang mau sembuh nggak buat tendang lu. Saya rasa dengan orang Farisi yang sudah tidak ada chance untuk bertobat, dia ngomong kayak gitu. Maria nangis, Alkitab berkata maka menangis. Wanita berdosa datang nyekal dengan rambutnya. Dia nggak tendang, lu berdosa lu. Tengok. Wanita Samaria yang punya suami banyak, I don't think dia masukin ke sumur 15 kali baru bertobat. Yesus berkata ini apa? Lemah lembut dan rendah hati. Saudara harus mengerti ya. Anda harus benci dosa. Tapi Anda harus kasihi orangnya. Jangan benci dosa. Dan benci orangnya. Kalau Anda benci dosanya dan orangnya, kalau Tuhan berbuat itu, dia tidak akan mati buat kita. Sacrifice-nya besar buat kita. Cobalah Anda bergaul dengan Tuhan. Saya bergaul, dia bicara. Saya bilang dia pribadi yang paling baik yang pernah saya punya. Jadi baiknya luar biasa. Baik. Saya bilang Tuhan, aku seandainya anak-anakmu ngerti betapa baiknya. Baik. Baik sekali. Petrus sudah kayak begitu, panggil. Saya nggak pernah berkata, dasar mulut besar, mau masuk penjara, masih, gua baru ditangkap lo kafirnya kalau 3 kali, mati lu masuk neraka lu. Sama seorang Yudas sana, matilah lu. I don't think. Saya nggak yakin. Satu hal yang saya tahu, dia Tuhan yang luar biasa. Anda benci dosanya, jangan benci orangnya. Begitu Anda benci orangnya, saudara sudah kehilangan kasih ilahi dalam hidupnya. Apa yang Anda buat? Anda akan penuh dengan emosi, Anda akan terbakar hangus karena itu, dan tidak menimbulkan apapun yang baik dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Pak, kenapa kok kita manusia cenderung begitu? Kesombongan aja. Terutama kalau Anda merasa lebih baik dari orang lain. Saudara akan begitu. Rasa frustrasimu bisa Anda lampiaskan dalam berbagai bentuk. Dan sama sekali saya tidak yakin bahwa itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, perhatikan. Jangan perang dengan senjata yang sama. Jangan diikuti alamnya mereka. Ya, Anda berhadapan dengan orang merasa lebih, turun ke bawah. Nah, lihat beberapa ayat lagi. Amsal 9 ayat yang ke-6. Dan ayat yang ke-10. Dan kita akan selesai yang ini. Amsal 9 ayat yang ke-6. Buanglah kebodohan maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Lihat ada jalan pengertian. Dan jalan itu hanya dicapai kalau Anda dan saya kenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Amen, saudara. Saya bersyukur ya, Pak Ishak sudah selesai dalam tugasnya. Beliau cerita dengan saya hampir
dalam 2 bulan terakhir itu 2 kali itu hampir pulang. Dia pikir, aduh pulang aja. Tapi belum. Setiap kali ketemu, saudara, kalau dengan saya itu aneh. Yang didoakan itu mesti dia bilang, Tuhan berikan hambamu ini roh pengertian. Terus dia doain. Saya sempat nggak ngerti lah dengan apa yang dia katakan itu. Tapi doanya rupanya didengar Tuhan. Saya jadi dekat sekali terakhir ini, karena hampir seminggu bisa 2-3 kali saya telepon dengan beliau. Karena berkaitan dengan buku, ada hal yang saya mau tanya, dan sharing, ngobrol, saya dapat apa. Dia berharap sebelum pulang minimal bagian pertama bukunya sudah akan selesai. Dan dia bisa baca. Saya terus terang melihat sesuatu yang kuat dalam hidupnya itu ketika saya ke Amerika. Nah, Anda ngerti ya, saya bergaul dengan banyak hamba Tuhan. Dan setiap kali saya bersama dengan mereka, saya ngobrol dengan mereka, saya nggak merasa sesuatu yang apapun lah. Saya biasa lah ya. Ngobrol gitu, berarti berkasih sekali. Tapi one day, saya dengan Pak Yusak itu berdua, ngisi retret di Amerika, di gerejanya Pak Adi Sutanto. Dan saat itu saya sadar gitu, aduh, aku dibandingin dia kebanting sekali. Orang itu udah kebanting, istilahnya orang itu nggak bisa di-compare. Gitu. Padahal dia nggak pernah ngomong apapun lah, nggak pernah jatuhin orang, nggak pernah apa. Nah, dia khotbah biasa, semua orang tertawa. Bagian saya banyak manifestasi roh terjadi, orang tumbang, orang apa. Dia sudah santai, tenang aja. Tapi saya ngerti, waduh, ada hal yang dia punya yang saya masih belum punya pada waktu itu. Dan ketika dia berdoa dia mendoain. Satu hari, saya masih ingat kira-kira hampir 3 tahun yang lalu. Itu bulan Januari. Pak Yusak buat seminar di Jakarta selama 6 bulan dan Tuhan ngomong sama saya, kamu ikutin. Jadi tiap bulan saya ke Jakarta hanya ikut seminarnya Pak Yusak. Lalu hari itu saya diberi kabar bahwa Pak Samuel Elkanah yang pengurus Getsemani atau diri Getsemani ini dalam keadaan kritis. Dia problem di Bandung, dibawa ke Jakarta. Jadi habis seminar kami makan, terus kami ke rumah sakit. Ripka ikut dengan saya dengan beberapa teman lagi. Dan sempat ketemu dengan Pak San, masih hidup pada waktu itu, dan ngobrol, Pak Isa bilang, sudah lah, kalau harus operasi ya operasi, ya. Santai aja, nyerah. Terus dia bilang, ya sudah, aku sudah nyerah, apapun. Ya. Nah, kami berdoa sama-sama, terus Pak Isa ngomong sama saya gini, besok kami pulang. Sudah, kita pulang dulu, 11:30 kami pulang. Sampai di hotel, masuk kamar, baru mau ganti pakaian, di bel. Sudah pulang. Nah, jarak rumah sakit dengan hotel kami jauh. 1 jam lebih. 1:30 kira-kira di bel, Pak Sam sudah pulang. Langsung teleponin semua, turun ke lobi. Nunggu teman Pak Sugiarto jemput kami. Kira-kira jam 1 itu, saya datang. Bisa berkata, aku ini butuh sekali. Kenapa aku nggak tanya Tuhan jam berapa penentuannya? Kok aku puas dia bilang besok penentuannya. Saya juga nggak mikir, saya bilang enggak kan besok. Iya, lewat jam 12 kan sudah besok. Oh, ya benar ya, lewat jam 12 tengah malam kan sudah hari berikutnya. Kok butuh sekali. Ya dia bilang, makanya bilang, orang itu nggak bisa bangga apa-apa. Kita ini kelemahannya terlalu banyak. Masa gini aja nggak ngerti. Ya. Terus kami sama-sama ke rumah sakit. Ke kamar jenazah. Keluarga di sana, ini yang saya rasakan luar biasa. Beliau datang, begitu masuk ke ruangan itu, banyak orang di situ ya. Bagian nangis, bagian suka sekali. Begitu dia masuk, itu ada seperti yang hidup masuk di ruangan itu. Semua yang nangis diam, tenang, nggak lama ketawa. Saya kan lihat perubahannya. Dia nggak ngapa-ngapain, tidak ngomong apa-apa ya, dia diam, ya. Ya, baik. Saya duduk sebelahnya dia hanya diam. Semua harus ngomong, ketawa, karena cair sekali. Dalam sekian menit, saudara, berubah atmosfernya. Tuhan, ini luar biasa. Bisa. Cuma datang, dan semua jadi tenang. Di situ kan berkata, roh pengertian.
Dia datang, mau cari petuh. Ngeri kan? Lubangnya kayak apa? Petuh. Tuhan, aku nggak pengen karunia Allah. Ini loh Tuhan. Karena itu memberikan damai kepada orang lain. Dia tahu juga. Dahsyat yang luar biasa. Amen. Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagi. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Itu bukan damai seperti yang dunia punya. Ya, dia punya. Dia membuat tetap bisa tidur ketika kapal hampir tenggelam. Relax dan tenang. Cool. Anda punya ini, Anda akan keluar sebagai pemenang. Amen. Haleluya.